Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Avatar Cuci bersedia membantu keluarga Pang dengan imbalan harta warisan leluhur Pang. Dan jiwa Cimi berniat menjadikan dirinya penatua di sebuah kerajaan. Untuk membuktikan kemampuannya, dia akhirnya menghancurkan kota Grafit sesuai keinginan sang kaisar. Segera mata Xiaoyan terfokus pada pil obat ini. Sebenarnya jenis pil obat inilah yang Xiaoyan butuhkan, terutama karena efek pil obat ini cukup untuk mendetoksifikasi berbagai macam racun. Meskipun tidak bisa didetoksifikasi sepenuhnya, tetapi pil obat ini juga bisa menekan racun sehingga dapat menunda penyebarannya. Pil obat yang disempurnakan oleh Xiaoyan sekarang adalah pesanan dari sosok Yulan nomor 4. Apakah Yulan nomor 4 telah diracuni? Xiaoyan bergumam perlahan, kemudian menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimanapun, tidak banyak informasi yang dapat diperoleh Xiaoyan jika hanya mengacu pada khasiat pil obat mujarab ini. Namun itu juga merupakan kabar baik bagi Xiaoyan. Tentu saja tidak mudah untuk bisa mendapatkan resep pil obat penawar racun tingkat dewa. Setelah memasukkannya ke dalam botol batu giok, Xiaoyan juga masih berencana ingin melanjutkan pemurniannya lagi saat ini. Senior, kita telah memasuki lubang cacing kedua. Setelah perjalanan melalui lubang cacing terakhir, kita akan segera tiba di alam dewa iblis abadi. Xiandouzi berkata perlahan. Namun saat mereka keluar dari lubang cacing kedua, tiba-tiba Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Dia melihat tidak jauh dari tempat mereka berada, ada sebuah bola cahaya yang sama muncul. Hanya saja, ukuran bola cahaya ini jauh lebih besar. Bahkan, ada ribuan sosok di dalamnya dan ada sekitar 100 sosok yang menyeret bola cahaya tersebut. Zhongkou Douzi, apakah kamu akan kembali juga? Sesosok tubuh yang berada di dalam kompas terbang di kejauhan adalah orang pertama yang membuka mulutnya dan mengalihkan pandangannya. Matanya tertuju pada tubuh Xiandouzi di dalam kompas terbang kemudian tersenyum. Mendengar itu, Xiandouzi juga sedikit terkejut. Situasi ini membuat mata Xiaoyan menjadi gelap. Tepat ketika Xiandouzi melihat ekspresi wajah Xiaoyan, tiba-tiba keringat menetes di keningnya. Segera Xiandouzi tersenyum. Jelas dia mengerti akan situasinya. Apalagi dia telah melewati banyak hal aneh selama ini. Iya, kami telah menangkap begitu banyak orang kuat kali ini. Xiandouzi berkata perlahan. Sebenarnya, nama asli Xiandouzi adalah Zongku, dan untuk nama Douzi di belakang hanyalah sebuah gelar kehormatan yang mereka berikan satu sama lainnya. Kali ini kamu sangat beruntung. Aku memang mendapatkan banyak orang kuat dan sepertinya mereka berasal dari dunia yang sama. Tetapi sayangnya, kekuatan rata-rata mereka hanyalah ranah dewa petarung. Makhluk dewa iblis abadi yang bernama Huosang Douzi berkata sambil menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Lalu, siapa kedua orang yang berada di kompas terbangmu? Huosang Douzi melanjutkan kata-katanya saat dia melihat Xiaoyan dan Jin Dongming yang berada di samping Xiandouzi dengan keraguan di matanya. Oh, mereka berdua adalah teman dekat dari keluargaku. Penangkapan ini juga bisa berhasil berkat bantuan dari mereka berdua. Xiandouzi berkata dengan ragu-ragu saat dia ingin memperkenalkan nama Xiaoyan, namun dia tidak tahu nama Xiaoyan. Ternyata aku tidak tahu bahwa aku telah bertemu dengan senior Huosang Douzi.
Xiaoyan segera berdiri dan berkata lebih dulu. Kemudian dengan cepat dia menangkupkan tinjunya sambil membungkuk dengan postur rendah hati. Melihat itu, Jin Dongming yang berada di samping juga mengerti. Jadi dia juga segera berdiri, menangkupkan tinjunya dan mengumumkan namanya. Oh, ternyata mereka adalah teman dari keluargamu yang sedang lewat. Wu Shangdaozi berkata perlahan. Jelas dia mengira bahwa Xiaoyan dan Jin Dongming adalah bawaan Shangdaozi. Jadi Wu Shangdaozi juga tersenyum ramah. Zhongguo Daozi, jika ada waktu luang, kita akan pergi minum bersama. Sekarang aku ingin mengambil langkah pertama. Bagaimanapun tujuan ini belum tercapai. Setelah mereka dikirim, kamu harus cepat kembali keluar dan terus menangkap para penyusup lainnya. Wu Shangdaozi segera berkata, "Oke, aku berharap saudara Wu Shangdaozi berhasil menangkap lebih banyak lagi." Shangdaozi menangkupkan tinjunya. Pada saat yang sama, Wu Shangdaozi juga menangkupkan tinjunya. Setelah Wu Shangdaozi pergi, mata Xiaoyan sedikit menyipit. "Senior, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah mengekspos identitas senior." Tepat ketika Shangdaozi melihat ekspresi dingin Xiaoyan, dia langsung menjelaskannya. "Oke, ayo terus lanjutkan perjalanan kita." Xiaoyan berkata kemudian menarik pandangannya. Mendengar Xiaoyan tidak banyak berbicara, Shangdaozi langsung menghela napas lega. Bagaimanapun, sekarang Xiaoyan masih memiliki waktu. Jadi Xiaoyan memilih untuk terus menyempurnakan pil obat. Saat ini dia ingin menyempurnakan ketiga pesanan pil obat para Yulan. Segera Xiaoyan melihat resep pil obat transformasi peleburan darah dan pil obat ini adalah pesanan nomor 5. Jika diperhatikan dari resep obat ini, seharusnya identitas nomor 5 berasal dari dunia pegunungan dan lautan. Efek dari pil obat mujarab ini juga untuk peleburan darah. Hanya saja, aku tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Xiaoyan berkata perlahan. Tepat ketika Xiaoyan hendak melanjutkan pemurnian pil obat, tiba-tiba makhluk dewa iblis abadi lainnya muncul lagi dan terlihat mereka juga menyeret bola cahaya ke depan. Bukankah itu Zhongguo Daozi? Kali ini sepertinya panennya cukup bagus. Pada saat ini, di dalam kehampaan, sesosok tubuh di dalam kompas terbang menatap Shangdaozi dan mencibir. Namun di dalam bola cahaya yang dia miliki, jumlah sosok yang dia tangkap sangat sedikit dan menunjukkan panennya tidak bagus. Saat melihat orang ini, tiba-tiba mata Shangdaozi menjadi gelap dan sepertinya dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang ini. Namun Shangdaozi masih menangkupkan tinjunya. Setelah orang ini selesai berbicara, secara bertahap, jarak keduanya semakin mendekat dan hal ini membuat mata Shangdaozi semakin suram. "Zhongguo Daozi, bagaimana kalau kamu memberiku hasil tangkapanmu ini? Dan aku akan memberimu pil keberuntungan sebagai gantinya." Pria bernama Liu Zhongdaozi berkata sambil tersenyum. Meskipun dia tersenyum, tetapi itu memberikan Zhongguo Daozi tekanan yang cukup. Dan itu menunjukkan bahwa dalam kata-katanya sama sekali bukan negosiasi, tetapi dia ingin merampoknya secara terang-terangan. Saudara Liu Zhongdaozi bercanda. Aku telah menangkap banyak orang kuat kali ini, dan kondisi seperti itu sangat jarang terjadi. Jadi jangan bilang kamu ingin menukarnya dengan pil keberuntungan, sehingga kamu bisa mendapatkan banyak poin kontribusi. Zhongguo Daozi mencibir lalu menatapnya dengan dingin. "Meskipun panenmu sangat bagus kali ini, tetapi menurutku, kamu mungkin tidak memiliki kekuatan untuk membawa mereka kembali ke alam dewa iblis abadi." Liu Zhongdaozi berkata dengan acuh tak acuh. "Kali ini, aku tidak bisa memberimu hasil panen ini. Aku berharap kamu menghargai keputusanku." Zhongguo Daozi juga segera menjawab dengan suara yang dalam. Lagi pula saat ini ada orang kuat di sampingnya, jadi dia tidak takut pada siapapun sekarang. Dalam hal ini, sebenarnya Zhongguo Daozi juga pernah dicegat olehnya di tengah jalan sebelumnya. Lagi pula, kekuatan Zhongguo Daozi sendiri masih terlalu lemah.
Jadi wajar jika dia selalu menjadi sasaran untuk ditindas. Jika ini masalahnya, maka jangan salahkan aku jika kejam. Setelah selesai berbicara, sosok Liu Zhongdaozi segera bergerak, kemudian dia langsung melompat ke dalam kompas terbang, tempat di mana Xiaoyan dan yang lainnya berada. Tepat ketika Liu Zhongdaozi mendarat, dia juga memperhatikan Xiaoyan dan Jin Dongming, kemudian dia juga segera memanggil dua sosok untuk membantunya. Apakah kamu pikir dengan memiliki dua orang yang membantumu, kamu bisa bertindak sombong di depanku? Liu Zhongdaozi berkata dengan dingin. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, tiba-tiba ratusan sosok yang menyeret bola cahaya dengan cepat mengelilingi mereka. Sedangkan untuk Zhonggu Daozi sendiri hanya memiliki lusinan sosok di belakangnya. Jadi jika dibandingkan dengan kelompok Liu Zhongdaozi, maka kekuatan ratusan orang ini jauh lebih kuat darinya. Aku ingin menyarankan kepadamu agar kamu segera menyerah, dan sebaiknya kamu jangan malu untuk melakukannya. Liu Zhongdaozi berteriak dengan suara yang rendah, kemudian dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada kelompoknya untuk menyeret bola cahaya Zhonggu Daozi. Melihat pemandangan itu, Zhonggu Daozi ingin marah, namun dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan dia juga tidak tahu apakah Xiaoyan akan membantunya. Jadi meskipun ada kemarahan di wajahnya, tetapi dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan hanya bisa mentolerirnya dengan tersenyum pahit. Pada saat ini, Liu Zhongdaozi segera mengeluarkan tangannya, kemudian menampar pipi Zhonggu Daozi perlahan. Menurutmu, mengapa hal ini perlu kamu lakukan sebelumnya? Bukankah lebih baik kamu menyetujui permintaanku sejak awal? Jadi mengapa kamu harus repot-repot membuat semua orang menjadi tidak bahagia? Pada akhirnya, kamu juga tidak bisa mendapatkan pil keberuntungan. Liu Zhongdaozi mencibir dengan ekspresi sinis di wajahnya. Tepat ketika Liu Zhongdaozi selesai berbicara, tiba-tiba sebuah ledakan bergema. Pada saat yang sama, seluruh kompas terbang tertutup nyala api dengan suhu ekstrim yang membuat Liu Zhongdaozi buru-buru mundur karena ketakutan. Bajingan, sepertinya kamu mencari kematian. Liu Zhongdaozi berteriak dengan marah. Mendengar itu, Xiaoyan menatapnya dengan acuh tak acuh. Saat ini Xiaoyan masih duduk bersila dengan tenang. Bagaimanapun, Xiaoyan juga sedang memurnikan pil obat. Jadi Xiaoyan juga tidak perlu banyak berbicara. Merasakan kemarahan Xiaoyan, Jin Dongming yang awalnya duduk langsung berdiri di samping Zhonggu Daozi. Baiklah, sepertinya kamu benar-benar tidak bisa memikirkannya kali ini. Sekarang apakah kamu yakin ingin melawanku? Liu Zhongdaozi berkata sambil menatap Zhonggu Daozi dengan dingin. Mendengar itu, Zhonggu Daozi juga memiliki mata yang suram, namun dia berkata dengan tegas. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa tangkapan ini adalah milikku? Kali ini Zhonggu Daozi telah mendapatkan dukungan dari Xiaoyan, sehingga dia juga menjadi berani untuk mempertahankan haknya. Jika itu masalahnya, sepertinya kamu hanya akan terjerumus ke dalam kecelakaan karena penangkapan ini. Begitu kata-kata itu jatuh, aura Liu Zhongdaozi langsung meledak dengan keras. Pada saat yang sama, beberapa sosok dengan cepat mendatanginya. Semua sosok ini memancarkan aura yang cukup kuat. Setidaknya dua sosok berada di langkah kelima dan keenam keabadian Kaisar. Tetapi sebenarnya Liu Zhongdaozi sendiri sedikit lebih lemah dari sosok yang membantunya. Kekuatan Liu Zhongdaozi sendiri berada di keabadian Kaisar langkah keempat. Namun karena sosok di sampingnya lah yang menjadi alasan mengapa dia begitu berani mendominasi. Pada saat ini, mata Jin Dongming sedikit menggelap. Bagaimanapun dia tidak bisa menyelesaikan situasi semacam ini sendirian. Meski begitu, Jin Dongming sendiri tidak takut. Sebaliknya dia langsung melangkah ke dalam kehampaan dengan aura yang sangat kuat. Sekarang dia sendirian menghadapi Liu Zhongdaozi dan beberapa orang kuat di belakangnya. Apakah cuma itu kekuatan bawahan yang kamu miliki?
Melihat hanya lusinan sosok di belakang Jong Gudausi, Liu Zhangdausi mencibir dengan sinis. Mendengar itu, Jong Gudausi juga segera memerintahkan selusin anak buahnya untuk melawan. Namun saat selusin sosok itu meraung ke dalam pertempuran, ekspresi mereka juga terlihat murung, seolah-olah mereka sangat enggan untuk bertarung. Bagaimanapun, kekuatan terkuat dari selusin sosok ini hanyalah langkah kedua dari keabadian kaisar. Jadi sangat sulit jika mereka harus menghadapi pertempuran semacam ini. Kamu harus tahu bahwa masih ada kesenjangan besar dalam hal kekuatan di antara dua kelompok ini. Jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Jika kamu masih keras kepala, maka kelompokmu pada akhirnya akan dimusnahkan. Jadi mengapa kamu harus repot-repot membuat pengorbanan yang tidak perlu? Sekarang aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jadi jangan paksakan dirimu. Liu Zhangdausi berkata dan menatap Jong Gudausi dengan mata dingin. Mendengar itu, yang terakhir juga ragu-ragu. Namun dia tetap menggelengkan kepalanya karena dia juga berharap Xiaoyan akan mengambil tindakan. Sialan, kamu berani menolakku secara langsung. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Jangan biarkan satu orang pun dari mereka hidup. Liu Zhangdausi berteriak dengan keras, kemudian mengangkat jarinya dan mengisyaratkan pada bawahannya untuk segera bergerak. Mendengar itu, wajah Jin Dongming juga menjadi gelap, meskipun Jong Gudausi juga memerintahkan anak buahnya untuk melawan. Tetapi bukan hanya kalah dalam jumlah, tetapi kekuatan mereka juga sangatlah lemah. Sepertinya kamu benar-benar bodoh. Liu Zhangdausi mendengus dingin. Setelah mendapatkan perintah dari Liu Zhangdausi, sosok langkah keenam yang berada di sampingnya langsung mengunci Jin Dongming. Bagaimanapun, menurutnya satu-satunya orang yang bisa menjadi ancaman adalah Jin Dongming. Sedangkan untuk sosok lainnya, dia anggap hanyalah seekor semut. Pada saat ini, Jong Gudausi juga dapat menyaksikan anak buahnya dengan cepat dihancurkan pasukan Liu Zhangdausi. Adapun Xiaoyan, dia masih duduk bersila dengan acuh tak acuh dan masih fokus memurnikan pil obat mujarab. Jong Gudausi, sekarang giliranmu untuk melawanku. Liu Zhangdausi mencibir sambil menunjukkan senyum bercanda. Setelah Liu Zhangdausi selesai berbicara, dengan cepat dia melangkah keluar, kemudian dia mengangkat tangannya. Segera sebuah telapak tangan raksasa berwarna kuning tua tiba-tiba memadat di atas kompas terbang, kemudian dengan ganas menyapu ke arahnya. Tepat ketika dia merasakan tekanan dari serangan tersebut, Jong Gudausi hanya bisa menggertakkan giginya dan dia harus berusaha untuk melawannya. Dan tentu saja dia tidak punya pilihan lain. Namun tidak peduli seberapa keras Jong Gudausi melawan, bagaimanapun ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak. Sehingga dengan cepat Jong Gudausi mengalami kerugian. Di bawah serangan gila dari Liu Zhangdausi, Jong Gudausi menyipitkan alisnya sedikit. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya mengapa Xiaoyan belum mengambil tindakan. Namun saat dia berbalik untuk melihat Xiaoyan, baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Xiaoyan berada pada saat yang kritis dalam penyempurnaan pil obat. Tepat ketika pemurnian pil obat tersebut akan segera berhasil, tiba-tiba bayangan telapak tangan besar Liu Zhangdausi bergegas ke arahnya. Kemudian terdengar ledakan dari dalam kompas terbang. Pada saat yang sama, di bawah ledakan yang sangat keras, nyala api yang sangat panas menyembur keluar dan pil obat mujarab yang memancarkan aroma obat yang kuat meledak seketika. Mendengar ledakan dalam kompas terbang, Jong Gudausi juga tercengang karena dia tidak menyangka bahwa pemurnian pil obat mujarab tersebut akan gagal. Meski begitu, bayangan telapak tangan besar itu juga tidak berhenti karena ledakan tersebut. Sebaliknya, dia terus mengaum ke arah kompas terbang. Melihat itu, sosok Jong Gudausi juga bergerak, kemudian dia menyapu ke arah bayangan telapak tangan raksasa itu. Kemudian dengan cepat Jong Gudausi mengangkat tangannya yang mengandung kekuatan abadi dan dia juga meledakkan sebuah bayangan telapak tangan raksasa. Namun kekuatan yang terpancar dari bayangan telapak tangan raksasa Jong Gudausi jauh lebih lemah dari kekuatan telapak tangan Liu Zhangdausi.
Bagaimanapun ini bukan perbedaan keterampilan bertarung dari keduanya, tetapi ini adalah perbedaan dalam kekuatan abadi yang terkandung dalam keterampilan bertarung yang dituangkan oleh penggunanya. Jadi saat kedua serangan itu bertabrakan satu sama lain, tiba-tiba terdengar suara ledakan bergema dengan keras. Namun di bawah kekuatan bayangan telapak tangan raksasa yang bertabrakan, hasil akhirnya tidak cukup untuk memblokir serangan Liu Zhongdaozi. Saat berikutnya, telapak tangan raksasa Zhonggu Daozi langsung dihancurkan seketika. Bahkan telapak tangan Liu Zhongdaozi terus bergerak dan langsung menghantam tubuh Zhonggu Daozi dengan keras. Segera di bawah serangan itu, tubuh Zhonggu Daozi terlempar terbang langsung jatuh menghantam kompas terbang di bawahnya, lalu mengeluarkan suara tumpul bergema dengan keras. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.